Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Oktaviani Kusnawati, NPM 181000081, kelas A, dosen pengampunya Tuti Rastuti, SHMH. Saya di sini akan menjelaskan tentang resume dari 3 buku. Buku pertama, Perbandingan Hukum Perdata, penulisnya R. Suroso, SH. Buku kedua, Kapita Selecta, Perbandingan Hukum, penulis Profesor Dr. Sunarjati Hartono, SH. Buku ketiga, Perbandingan Hukum Perdata Komparatif, penulisnya Dr. Haji Salim HS, SHMS, dan Erli Septiana Nurbani, SHLMM. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang definisi atau pengertian perbandingan hukum perdata dari ketiga buku. Mengenai definisi perbandingan hukum perdata, menurut buku Haji Salim, perbandingan hukum perdata atau disebut juga dengan comparison of civil law system, karena hal ini mengkaji dan menganalisis perbedaan dan persamaan sistem hukum, terutama sistem hukum perdata di dunia. Namun pengertian perbandingan hukum perdata ini tidak ditemukan, melainkan hanya pengertian tentang hukum komparatif atau comparative law. Sedangkan menurut buku Profesor Dr. Sunarjati Hartono, tidak menjelaskan secara spesifik mengenai definisi perbandingan hukum perdata ini, melainkan hanya definisi perbandingan hukum, yaitu perbandingan hukum adalah suatu metode penyelidikan untuk suatu cabang ilmu hukum sebagaimana seringkali menjadi anggapan sementara orang. Buku ketiga, menurut buku R. Suroso, di dalam buku ini tidak dijelaskan terkait mengenai definisi perbandingan hukum perdata tersebut. Perbedaan civil law dan common law. Menurut buku Haji Salim HS, penyebab banyaknya negara yang menggunakan dan menerapkan sistem civil law adalah karena sistem hukum ini telah dibuat dalam suatu kitab yang disebut dengan kodifikasi. Istilah sistem hukum civil law berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu private law system atau civil law code system, yaitu Bürgerliches System, sedangkan dalam bahasa Jermannya yaitu Zivilrecht-Systemen. 5 ciri sistem hukum civil law. Kelima ciri itu meliputi 1. Sistemnya kodifikasi. 2. Adanya pembagian antara hukum publik dan hukum private. 3. Metode berpikirnya deduktif. 4. Hakim di dalam memutuskan perkara bersifat pasif. Dan kelima, sumber hukum yang utama adalah undang-undang. Common law merupakan sistem hukum berbasis perkara, berfungsi sebagai penalaran logis. Sistem hukum ini dikembangkan di dalam dan diaplikasikan pada dan sudah dikenal secara umum di Inggris. Negara-negara yang menganut sistem common law meliputi Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan lain-lain. Apabila dianalisis lebih mendalam pandangan di atas, maka karakteristik sistem common law dapat dibagi menjadi 5, yaitu 1. Sumber hukumnya, 2. Metode berpikirnya, 3. Kelembagaan hukumnya, 4. Tugas hakimnya, dan kelima, pembedaan hukumnya. Sumber hukum yang utama di dalam sistem common law yaitu putusan. Kegunaan dan manfaat mempelajari perbandingan hukum perdata. Manfaat mempelajari menurut buku Haji Salim dibedakan menjadi 2 manfaat, yaitu ada teoritis dan praktis. Manfaat teoritis yaitu penting dalam kerangka pengembangan mata kuliah perbandingan hukum perdata itu sendiri, proses pembelajaran mata kuliah perbandingan hukum perdata, karena selama ini proses ini hanya membandingkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia saja, seperti antara hukum perdata dengan hukum Islam dan hukum adat, menganalisis perbedaan dan persamaan hukum kontrak dan hukum perkawinan yang berlaku di negara lain.
Yang kedua, manfaat praktik. Praktik berkaitan dengan pelaksanaan secara teori-teori yang ada. Manfaatnya penting dalam kerangka penyusunan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nasional, karena selama ini hukum perdata yang berlaku di Indonesia masih merupakan produk pemerintah Hindia Belanda yang ditetapkan pada tahun 1848. KUH Perdata sudah tidak aktual lagi. Dengan adanya perbandingan ini dapat dijadikan bahan rujukan di dalam penyusunan rancangan KUH Perdata Nasional dan proses penemuan dan penerapan hukum oleh hakim di dalam putusannya. Menurut buku Profesor Dr. Sunarjati Hartono, SH, dalam buku ini tidak ada penjelasan tentang manfaat dan tujuan mempelajari perbandingan hukum perdata, melainkan secara spesifik adanya poin-poin manfaat perbandingan hukum perdata dalam bidang internasional, yaitu 1. Membantu pembuatan perjanjian-perjanjian internasional dan atau perjanjian-perjanjian di bidang hukum perdata internasional. 2. Perbandingan hukum itu dapat menghindari persengketaan dan salah paham internasional. Apakah perbandingan hukum perdata itu ilmu atau metode? Menurut buku yang saya baca, dari karangan Profesor Dr. Sunarjati Hartono SH menyebutkan, perbandingan hukum merupakan suatu metode penyelidikan dan bukan suatu cabang ilmu, sebagaimana seringkali menjadi anggapan orang. Metode yang dipakai adalah membanding-bandingkan salah satu lembaga hukum dari sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain, yang kurang lebih mempunyai kesamaan. Menurut buku R. Suroso, ruang lingkup perbandingan hukum perdata yaitu 1. Tradisi hukum dunia. Tradisi hukum dasar dimulai dari Yunani. Plato mengatakan bahwa tujuan hukum adalah keuntungan bagi seluruh masyarakat untuk mencapai tujuan. Aristoteles membagi hukum menjadi hukum dasar yang universal dan tidak berubah, dan hukum konvensional yang berubah dari waktu ke waktu dan tempat yang berbeda. 2. Peran perbandingan hukum perdata. A. Sebagai kaidah hukum yaitu 1. Tertulis yang terdapat dalam perundang-undangan, taktrat, dan yurisprudensi. 2. Tidak tertulis yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam praktek kehidupan masyarakat atau kebiasaan. Yang B. Mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain. Yang C. Bidang hukum yang diatur dalam hukum perdata meliputi hukum orang, hukum keluarga, hukum benda, dan segalanya. Menurut buku Haji Salim HS, ruang lingkup kajian perbandingan hukum perdata dibagi menjadi 2, yaitu meliputi 1. Kajian terhadap perbandingan hukum perdata yang berlaku dalam suatu negara, dan yang kedua, kajian terhadap perbandingan hukum perdata yang berlaku antara negara yang satu dengan negara yang lain. Perbedaan antara sistem Anglo-Saxon, Eropa kontinental, dan hukum Islam terkait hukum kontrak. Menurut buku R. Suroso SH, perbedaan kontrak menurut sistem. 1. Anglo-Saxon. Asumsi awal kontrak tidak dengan sendirinya dapat dipaksakan berlakunya, kecuali untuk kontrak tertentu. Hukum kontrak lebih berkembang di pengadilan equality. Hukum kontrak merupakan hukum yang bersifat keranjang sampah, artinya apapun yang diatur oleh undang-undang di bidang bisnis dapat diatur dengan kata sepakat di antaranya para pihak. Yang kedua, sistem Eropa kontinental. Kontrak diatur dalam KUH Perdata yang bersifat umum atau khusus. Yang ketiga, dalam hukum Islam. Transaksi harus dilakukan secara besar dan tidak saling merugikan lain. Surat An-Nisa ayat 20. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.